Cici, HP nenek ada notifikasi dari Itawari Story. Katanya ada update cerita part 4 yang kemarin itu loh, Ci. Nenek penasaran. Ayo nonton, Ci. Iya, Nek. Ini HP Cici juga dapat notifikasi dari Itawari Story. Langsung cus buka YouTube di komputer untuk lihat cerita part 4 yang kemarin. Cici juga penasaran kok, Nek. Ayo kita nonton bareng, Nek. Di mana sih kacamata gue? Gue yakin terakhir menaruhnya di sini. Apa di laci ya? Ucap Nadia dalam hati. Ah, gak apa-apa juga ya gue buka nih laci-laci. Gue gak ngambil apa-apa sih. Cuma nyari kacamata doang. Ucap Nadia dalam hati. Saat Nadia mencari-cari kacamatanya, dia justru menemukan box yang menarik untuk dia buka. Nadia cukup terkejut dengan isi box itu. Dia menemukan foto-foto Leo bersama dengan seorang pria. Mereka tampak mesra. Orang yang melihatnya pasti tahu jika itu bukan hubungan yang biasa. Itu hubungan layaknya kekasih. Ya, pasti Leo tidak seperti itu. Tidak mungkin Leo begini, ucap Nadia sembari menangis. Nadia membaca sebuah surat kabar yang ada di box itu. Ya, surat kabar itu mengabarkan jika Leo adalah penyuka sesama jenis. Surat kabar itu juga menampakkan foto Leo bersama pria itu. Surat kabar itu menjelaskan jika pria itu bernama Robert, seorang pengusaha sukses berusia 43 tahun yang berdomisili di Singapura. Tiba-tiba smartphone Nadia berdering. Itu adalah telepon dari Leo. Nadia enggan menerima telepon itu karena suasana hati Nadia saat ini tak tenang. Leo terus menelepon Nadia hingga 5 kali. Akhirnya Nadia menerima telepon itu. Sayang, lu sedang apa? Tanya Leo. Gak lagi apa-apa, ucap Nadia. Kok kayak suara lu habis nangis gitu? Tanya Leo. Gue baru bangun tidur, capek, ucap Nadia berbohong. Oh iya, tadi mama bapak cerita kalau Nadia masak banyak makanan enak. Jadi pasti lu capek. Ya sudah, istirahat ya sayang, ucap Leo lembut. Leo memang merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Nadia. Tapi dia membiarkan Nadia untuk tenang dan akan mencari tahu besok. Nadia masih terduduk lemas di lantai ruangan Cecilia. Dia tak percaya Leo seperti itu. Nadia memang bukan fans para artis. Dia juga jarang baca surat kabar atau majalah. Dia lebih suka membaca novel romantis. Pak siswa yang menunggu di mobil sebenarnya cukup khawatir. Mengapa nyonya mudanya tidak kunjung turun? Padahal kantor sudah sangat sepi. Tinggal para security yang berjaga-jaga. Nadia menuju mobil dengan membawa box tadi. Mukanya sembab dan berjalan lemas. Nyonya muda enggak apa-apa? Tanya Pak siswa khawatir. Pak, saya mau ke rumah mama saya, ucap Nadia dengan nada lemas. Tapi Nyonya, ini sudah malam. Saya takut Tuan Muda marah jika tak mengantar Anda pulang, ucap Pak siswa khawatir. Saya mau ke rumah mama saya, Pak, ucap Nadia sembari menangis. Pak siswa yang menjadi iba dengan Nadia menuruti permintaannya, mengantarnya ke rumah Bu Santi.
Di perjalanan, Nadia mengirim WhatsApp kepada Cecilia. "Cecil, apa lo sudah tidur?" tanya Nadia. Cecilia heran kenapa tiba-tiba Nadia mem-WhatsApp dirinya. "Belum," jawab Cecilia. "Lo bilang lo tahu segalanya tentang Leo?" tanya Nadia. "Iya," jawab Cecilia. "Jadi lo pasti tahu rahasia Leo. Kasih tahu gue," pinta Nadia. Cecilia terkejut. Kenapa Nadia tiba-tiba berkata seperti itu? Cecilia hanya membaca WhatsApp Nadia dan tak membalasnya. Nadia tahu Cecilia pasti tak akan memberitahunya, tapi dia masih ingin berusaha menanyakan pada Cecilia. Barangkali dia mau memberitahunya. Sesampainya di rumah Bu Santi, Nadia meminta Pak Siswo meninggalkannya di rumah mamanya. Dia tak ingin pulang ke rumah Leo. "Nadia," ucap Bu Santi terkejut. "Mama," ucap Nadia menangis sembari memeluk Bu Santi. Bu Santi membawa Nadia masuk ke rumahnya. Nadia menunjukkan isi box yang dia dapat dari laci Cecilia. "Astaga, apa benar ini sayang?" tanya Bu Santi. "Nadia nggak tahu, Ma," ucap Nadia sembari menangis. Itu palingan untuk kepentingan foto atau iklan atau medsos sayang," ucap Bu Santi. "Ma, apa Mama yakin?" tanya Nadia sembari menangis. "Kamu tidur ya. Besok Mama cari tahu ke teman-teman Mama, oke?" ucap Bu Santi. Nadia mengangguk. Nyatanya Nadia tak bisa tidur semalaman. Nadia larut dalam kesedihannya. Dia meratapi nasibnya yang dikelilingi oleh laki-laki yang mengecewakannya. Pagi itu, Leo juga mencoba menghubungi Nadia, tapi tak bisa. Leo mengirim WhatsApp, tapi tak bisa. Leo merasa Nadia telah memblokir nomornya. Dia mengutus orang untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Setelah tahu dari orang utusannya, Leo menghubungi Cecilia. Cecilia, saya kan sudah suruh kamu untuk bakar itu semua. Kenapa kamu justru menyimpannya? Tanya Leo marah-marah. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Cecilia heran. Aku menyerahkan box itu padamu untuk kamu musnahkan, ucap Leo dengan nada tinggi. Cecilia membuka laci tempat dia menyimpan box itu. "Ya Tuhan, di mana box itu?" tanya Cecilia dalam hati. Cecilia, kamu bisa bereskan ini? Perintah Leo. "Baik bos," jawab Cecilia. "Ya Tuhan, gue teledor kali ini," ucap Cecilia. Cecilia pergi menemui Nadia ke rumah Bu Santi. "Nadia, ada Cecilia di depan. Apa kamu mau menemuinya?" ucap Bu Santi memberitahu pada Nadia. Nadia berpikir sejenak. "Baiklah," ucap Nadia. Nadia berjalan lemas ke ruang tamu menemui Cecilia. Wajahnya agak pucat dan matanya sembab. "Nyonya muda, apa kemarin masuk ke ruangan saya?" tanya Cecilia. "Iya, gue mencari kacamata gue. Malah box itu yang gue dapatkan," ucap Nadia lemas. "Tampaknya Nyonya muda kurang sehat. Apa mau saya antar ke rumah sakit?" pinta Cecilia. "Gue ingin beristirahat di rumah saja," ucap Nadia menolak. "Sebaiknya Anda mengembalikan yang bukan milik Anda," pinta Cecilia. "Gue rasa harusnya lo menjelaskan isi box itu," ucap Nadia sedikit ketus. "Itu hanya foto-foto kepentingan film dan model iklan. Tak usah Anda pikir terlalu berlebihan," ucap Cecilia dengan nada lembut. "Gue sudah terbiasa dibohongi.
Apa lo pikir gue percaya begitu saja layaknya anak kecil? Ucap Nadia dengan nada sinis. Menurut Nyonya Muda, apa yang harus saya katakan? Tanya Cecilia menguji Nadia. Cecilia, jika tak ada hal penting yang harus kita bicarakan, saya butuh istirahat. Ucap Nadia sembari berjalan menuju kamarnya. Cecilia menghela nafas panjang. Dia kehabisan ide untuk meyakinkan Nadia. Cecilia memberitahu Leo melalui WhatsApp. Maaf Tuan Muda, saya tidak berhasil. Saya pantas mendapatkan punishment. Leo kecewa. Dia mengcancel semua urusan bisnisnya di Jerman yang tinggal 4 hari lagi. Leo kembali ke Jakarta menemui Nadia. Keesokan paginya, setibanya di Jakarta, Leo langsung menuju rumah Bu Santi. Leo, Mama rasa kamu harus menjelaskan kepada Mama dulu, ucap Bu Santi. Ma, Leo tidak ada maksud menyakiti Nadia. Apa boleh Leo jelaskan pada Nadia dulu? Pinta Leo. Kenapa Leo tidak mau menjelaskan pada Mama dulu? Apa isi box itu benar? Apa Leo seperti itu? Tanya Bu Santi menggebu-gebu. Bu Santi menghela nafas panjang. Bu Santi paham jika Leo tidak nyaman membicarakan masalah ini dengannya. Baiklah, Mama percaya Leo laki-laki yang baik, ucap Bu Santi yang sudah bekerja lama dengan Leo. Nadia, Leo ingin berbicara dengan kamu. Apa boleh dia masuk? Tanya Bu Santi. Ma, saya butuh waktu sendiri, ucap Nadia yang masih tiduran di ranjangnya. Nadia, cobalah dengarkan penjelasan Leo. Janganlah kamu mengambil kesimpulan sendiri, pinta Bu Santi. Nadia berpikir sejenak. Baiklah, Ma, ucap Nadia. Nadia, sapa Leo pelan. Gue ingin mendengarkan penjelasan lo, ucap Nadia. apa yang ingin lo ketahui? Tanya Leo. Isi box itu, apa benar? Siapa dia? Gue mau tahu semuanya, pinta Nadia. Nadia, itu masa laluku. Yang penting gue sekarang sudah berubah. Ucap Leo. Gue mau tahu. Gue harap kita nggak ada rahasia. Gue sudah kenyang dibohongi dan dikhianati laki-laki, ucap Nadia. Bisakah lo berjanji pada gue? Setelah ini, lo kembali ke rumah. Kembali ke pelukan gue untuk tetap mencintai gue. Tanya Leo, sembari memegang kedua tangan Nadia dengan lembut. Nadia mengangguk sekali. Gue punya kakak laki-laki namanya Frankie. Kami berpaut usia 3 tahun. Dia sangat pintar, baik, dan penurut. Beda denganku yang bad boy. Orang tua kami sangat sibuk. Di mata mereka, bisnis adalah nomor 1. Kami sama-sama berkuliah di Amerika. Ketika Frankie lulus kuliah, dia dipercaya papa mengelola salah satu perusahaan papa. Dia sukses. Papa mama sangat sayang dan menjadi perhatian dengan Frankie, tapi tidak dengan gue. Mereka tetap mengabaikan gue seolah gue gak ada. Lalu Frankie berpacaran dengan Isabel, anak rekan bisnis papa. Setelah bertemu denganku, Isabel mengatakan padaku jika dia mencintaiku tapi tidak mencintai Frankie. Dia bertunangan dengan Frankie karena papanya yang memaksa. Dia terus mendekatiku dan merayuku, tapi gue menolaknya. Sampai suatu ketika mereka bertengkar hebat di mobil dan terjadi kecelakaan. Kakakku dan tunangannya itu meninggal. Papa dan mama menyalahkanku
dan makin marah denganku. Lalu gue bertemu dengan Robert. Dia sangat baik padaku. Dia pengusaha sukses di Amerika. Dia betul-betul bisa membimbingku. Dia yang mengajariku berbisnis dengan sukses. Dia memberi kasih sayang yang gak gue dapetin dari orang tua gue. Setelah lulus kuliah, gue kembali ke Indonesia. Gue membangun PH dibantu oleh Robert. Hingga bisnisku maju pesat. Robert rela bolak-balik Jakarta, Amerika. Robert bilang dia mencintaiku dan ingin hubungan lebih. Gue ragu awalnya, tapi gue mengiyakan sebagai balas budi. Gue minta pada Robert untuk tidak sampai berhubungan seksual, hanya sekedar bersentuhan, pelukan, atau ciuman saja. Dan hubungan ini disembunyikan dari siapapun. Sampai suatu ketika salah satu media mengetahui itu. Papa mamaku sangat marah dan kecewa denganku. Mereka langsung meredam berita ini agar tidak semakin besar. Mereka juga mengultimatumku untuk memutuskan hubunganku dengan Robert. Mendengar itu, kesehatan Robert menurun. Dia masuk rumah sakit. Seminggu kemudian Robert meninggal. Ternyata dia mengidap HIV, dan bodohnya gue tidak mengetahui itu. Cerita Leo. Nadia terkejut dengan penjelasan Leo. Matanya terbelalak. Dengan kejadian itu, Tuhan menyadarkan gue bahwa gue harus kembali ke jalan yang benar. Dan papa mama gue lebih respect terhadap gue. Mereka menjadi perhatian dan sayang sama gue. Mama berhenti berkarir demi memantau gue, walaupun kami tidak serumah. Gue setuju dengan rencana mama papa untuk menyembuhkan kesehatan seksualku dengan cara menikah. Cerita Leo. Apa lo positif? Tanya Nadia lirih. Gue sudah cek dan gue negatif. Jawab Leo. Lalu kenapa lo nggak nikah dengan wanita kaya raya atau rekan bisnis papa lo? Tanya Nadia heran. Papa mama gue tidak ingin mengulangi kejadian Frankie dan Isabel. Jawab Leo. Tapi kenapa harus gue? Tanya Nadia kesal. Gue meminta pada orang yang gue percaya untuk dicarikan gadis yang siap untuk dinikahi. Sebetulnya banyak gadis-gadis itu, tapi karena Bu Santi orang yang sangat gue percaya, gue memilih Putri Bu Santi. Ucap Leo sembari tersenyum memindahkan tangan kanan Nadia ke dadanya. Leo, sepertinya gue butuh waktu untuk menenangkan pikiran sejenak. Jadi tinggalkan gue sendiri. Pergilah, ucap Nadia sembari menarik tangannya dari genggaman Leo. Nadia, kembalilah pada gue. Lo sudah janji. Ucap Leo. Leo, gue bilang gue butuh waktu. Lo sudah manfaatkan gue. Pergi lo. Ucap Nadia keras dengan matanya yang berkaca-kaca. Nadia, please, sembuhkan gue. Ucap Leo dalam hati yang tak berani memohon lagi pada Nadia. Leo menahan air matanya. Dia tak ingin Nadia melihatnya menangis. Dia pergi meninggalkan Nadia. Keesokan harinya, Nadia bertemu dengan Cecilia di sebuah kafe. Gue sudah berbicara dengan Leo. Gue sudah tahu, ucap Nadia dengan nada sedih. Lantas, kenapa Nyonya Muda masih ingin berbicara dengan saya? Ucap Cecilia dengan nada lembut, tidak seperti biasanya ketika dia berbicara dengan Nadia di waktu yang lalu. Gue ingin semua jelas. Gue masih sayang Leo. Ketika gue mulai mencintai dia, tapi gue ragu bisa menerima Leo dengan masa lalunya. Gue takut Leo. Ucap Nadia belum selesai.
Yang gue tahu, kita mencintainya berarti kita menerima masa lalu pasangan kita. Kita menerima kelebihan maupun kekurangannya. Bukan begitu? Ucap Cecilia. Apa Leo mencintai gue? Tanya Nadia dengan mata berkaca-kaca. Kenapa tidak Anda tanyakan pada Pak Leo? Tanya balik Cecilia. Lo tahu semua tentang Leo karena lo mencintai dia. Pasti lo gak akan melepaskan pandangan mata lo pada Leo. Ucap Nadia sembari memandang tajam kedua mata Cecilia. Iya, gue cinta dia, tapi dia tidak cinta gue dan juga tidak mencintai wanita lain. Pak Leo ingin sembuh dari orientasi seksualnya yang menyimpang. Dia lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan keluarga. Tapi itu tidak juga menyembuhkan dia. Dia masih sering sedih jika mengingat Robert. Lantas, dia mencari wanita yang bisa dia nikahi. Wanita lugu yang tidak akan mencari tahu masa lalunya. Dia menemukan Lu. Lalu dia menyerahkan semua kenangannya bersama Robert. Box itu, dia menyerahkan pada gue untuk dibakar. Tapi gue ingin simpan. Gue sakit hati karena dia tak memilih gue. Gue ingin tunjukkan ke lo suatu saat nanti agar lo menjauh dari Leo. Di waktu yang belum gue rencanakan, lo menemukan itu lebih dulu. Ternyata hati gue lebih perih ketika melihat Leo bersedih. Ucap Cecilia sembari menangis. Mata Nadia terbelalak mendengar penjelasan Cecilia. Dia tak percaya Cecilia ada niat jahat padanya. Saat akan menikah, Pak Leo pernah berkata pada gue bahwa dia tidak mencintai lo. Dia hanya ingin sembuh. Gue berpikir bahwa gue masih ada kesempatan. Ucap Cecilia belum selesai, tapi Nadia sudah berdiri dan berbalik badan. Betapa terkejut Nadia ketika melihat Leo berdiri di depannya. Kembalilah pada suamimu, pinta Cecilia. Bukankah lo bilang lo cinta dia? Kenapa? Tanya Nadia heran. Gue memang sangat cinta Pak Leo, hingga tak kuasa melihatnya tersakiti oleh cinta. Gue memang jahat pada lo, tapi gue adalah malaikat Pak Leo. Jadi, jaga baik Pak Leo, atau gue ambil kembali Pak Leo. Ucap Cecilia serius. Cecilia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ucap Leo. Lalu Leo berlutut di depan Nadia, sembari memegang kedua tangan Nadia. Kembalilah padaku dan percayalah padaku. Gue janji tidak akan mengkhianati lo, karena lo satu-satunya cinta gue. Pinta Leo. Nadia terenyuh melihat Leo seperti itu. Nadia menyuruh Leo berdiri dan memeluknya. Nadia tak kuasa menahan air matanya. Gue juga sangat cinta sama lo. Gue juga janji tidak akan berkhianat lagi. Ucap Nadia sembari tetap memeluk erat Leo. Cecilia beranjak pergi meninggalkan pasangan yang tengah berbahagia. Air matanya tak tertahankan karena sedih cintanya dari dulu bertepuk sebelah tangan. Dia memang memutuskan untuk pergi menjauh dari sisi Leo karena tak ingin lagi merasakan sakit hati. Akhirnya mereka hidup berbahagia dan saling setia. Happily ever after. The end, guys. Nantikan minggu depan dengan cerita baru. Ada kejutan apa dari kami? Tunggu minggu depan ya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari kami. Dan klik like kalau kalian suka. Silakan komentar di kolom bawah. Terima kasih teman-teman.